Pada hari ini kita akan membahas budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Pertemuan ke-6 Biro Klasifikasi Kapal, Ship Classification Society, bidang studi ANT2 dan ATT2. Pengertian Biro Klasifikasi. Biro Klasifikasi adalah organisasi independen yang menetapkan dan memelihara standar teknis untuk konstruksi dan operasi kapal dan struktur kelautan, memberikan sertifikasi, klasifikasi kepada kapal yang memenuhi standar tersebut. Fungsi utama Biro Klasifikasi: menetapkan standar teknis keselamatan kapal, melakukan survei dan inspeksi kapal, menerbitkan sertifikat klasifikasi, mendukung perlindungan lingkungan laut, memberikan data teknis untuk asuransi dan otoritas pelabuhan. Pengertian Biro Klasifikasi. Biro Klasifikasi adalah organisasi independen yang menetapkan dan memelihara standar teknis untuk konstruksi dan operasi kapal dan struktur kelautan, memberikan sertifikasi kepada kapal yang memenuhi standar tersebut. Sejarah singkat Biro Klasifikasi. Tahun 1760 dibentuk Lloyd Register di Inggris, biro klasifikasi pertama di dunia. Abad ke-19 munculnya banyak biro di negara maritim besar. Setelah Perang Dunia Kedua dibentuk Asosiasi Internasional Ajax, International Association of Classification Society atau AYAC, didirikan pada tahun 1968. Anggotanya adalah biro-biro klasifikasi yang diakui secara internasional, bertugas menyelaraskan standar keselamatan kapal global. Anggota AYAX wajib memenuhi audit dan standarisasi ketat. Biro klasifikasi yang terkenal adalah Lloyd Register of Shipping, LR, London, Biro Veritas atau BV, Paris, Edox Veritas, NV, Germany Lloyd atau GL, Berlin, Registro Italiano Naval atau RI, Roma, American Bureau of Shipping atau AB, New York, Nippon Keiji Koyaki, Inkei, Tokyo, Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI Jakarta. Biro Klasifikasi di Indonesia atau disebut BKI didirikan tahun 1904. Anggota Asosiasi AYAX sejak 2010, memiliki peran
dalam klasifikasi, sertifikasi, dan survei teknis kapal di Indonesia dan Asia Tenggara. Tantangan dan inovasi, digitalisasi klasifikasi atau e-certificates, remote survey, green shipping atau standar lingkungan, cyber security kapal, kolaborasi internasional dalam pengawasan kapal global. Kesimpulan, Biro Klasifikasi memiliki peran vital dalam keselamatan pelayaran dunia. Perkembangan sejalan dengan kemajuan teknologi dan regulasi internasional. Organisasi seperti IAC menjaga kualitas dan keseragaman standar klasifikasi secara global. Tujuan Biro Klasifikasi menjamin keamanan struktur dan keselamatan operasional kapal, melindungi lingkungan laut dan pencemaran oleh kapal, memberikan dasar teknis bagi asuransi, pelabuhan, dan otoritas pelayanan. Tujuan utama Biro Klasifikasi menetapkan aturan dan standar teknis, struktur kapal, mesin, peralatan navigasi, dan kelistrikan. Melakukan survei dan inspeksi pada saat pembangunan kapal atau new building, saat operasi, atau in-service survei, setelah perbaikan atau konversi besar. Tugas khusus dalam klasifikasi. Klasifikasi awal kapal baru. Evaluasi gambar teknis dan spesifikasi. Inspeksi di galangan selama konstruksi. Klasifikasi berkala kapal. 5-year special survey. Annual survey. Intermediate and dry docking survey. Sertifikasi teknis. Pertama, Biro Klasifikasi menerbitkan sertifikat, kelas sertifikat, hotline sertifikat, safety construction sertifikat. Kedua, berfungsi sebagai bukti bahwa kapal layak laut atau seaworthy. Tugas tambahan, penilaian risiko dan investigasi kecelakaan kapal. Pengembangan teknologi, keselamatan, dan efisien. Remote survei menggunakan drone atau digital tools. Konsultasi teknik kepada pemilik kapal dan galangan. Hubungan dengan pihak lain. Pemilik kapal meminta klasifikasi untuk izin operasi. Galangan kapal mengikuti spesifikasi klasifikasi. Pemerintah mengakui sertifikasi klasifikasi untuk registrasi. Asuransi laut hanya mengakui kapal berkelas class ships. Kesimpulan, Biro Klasifikasi memiliki tugas utama menjaga keselamatan kapal secara teknis dan operasional. Mereka adalah pilar penting dalam keamanan maritim global. Tanpa klasifikasi, kapal tidak dapat beroperasi secara legal dan aman. Demikian para pasis ATT2 dan ANT2. Pelajaran atau paparan yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan para pasis.
Terima kasih. Selesai.